Berdoa, damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami terkasih di dalam Kristus Yesus. Secara khusus buat para pemirsa TV Nusantara yang menonton pada hari ini, mari kita buka firman Tuhan di acara Minggu yang ke-10 setelah Trinitatis dengan topik menjadi berkat di dalam Tuhan, yang tertulis dari Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sekali lagi saya akan membacakannya, yaitu Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumahnya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berbicara mengenai yang namanya pencobaan, maka tidak terlepas di tengah-tengah kehidupan kita, pasti kita mengalami yang namanya pencobaan. Baik itu pencobaan-pencobaan yang biasa maupun pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Tetapi terkadang Bapak Ibu, ketika kita mengalami yang namanya pencobaan, terkadang pencobaan yang kita alami itu kita murah-murah atau mudah untuk putus asa. Kita menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita tidak mampu untuk menghadapi pencobaan yang kita alami, yang kita hadapi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita menjadi mudah untuk menyerah, gampang untuk menyerah, sehingga kita tidak bangkit lagi. Tetapi firman Tuhan pada saat ini, bagaimana Yusuf di sini yang mengalami yang namanya pencobaan. Dia menghadapi pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Meskipun dia mengalami akan pencobaan itu, tetapi dia tetap dengan semangat, dengan bangkit untuk bisa menghadapi akan setiap pencobaan itu. Kita lihat juga Bapak Ibu, kalau di dalam ayat sebelumnya, bagaimana akan saudara-saudaranya yang iri dan dengki kepada Yusuf.
saudaranya sendiri, bahkan ingin membunuh saudaranya sendiri, yaitu Yusuf. Dan kita lihat juga bagaimana juga Yusuf menjadi berkat bagi orang lain. Kita melihat juga bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Dan kita melihat dalam Kejadian 37 ayat 3 bagaimana Yakub bahkan dia membuat jubah yang maha indah untuk Yusuf karena dia adalah anak kesayangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini yang saya katakan tadi. Pencobaan tetapi dia bisa mampu dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga melihat bagaimana bahkan dia pada akhirnya dijual oleh orang-orang Midian. Dan juga kepada orang-orang Midian dia menjual pada akhirnya kepada Potifar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Luar biasa. Meskipun dia sebagai hamba, tetapi dia bangkit. Dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, saudara-saudari, ada potensi yang berasal dari si Yusuf yang diberikan Tuhan. Ini yang mau kita lihat Bapak Ibu. Potensi yang menjadi orang-orang yang dipercayai. Mulu di dalam bahasa Batak didok gabi haposan do si Josepon. Amanginang, Bapak Ibu saudara-saudari. Dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Bagaimana yang mau saya katakan menjadi orang yang dipercayai? Gabe haposan. Dalam bahasa Bataknya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Ya, sangat minim sekali sekarang orang-orang yang jujur, yang mudah dipercayai. Sangat sulit kita mendapatkan orang-orang yang jujur. Sangat sulit kita mendapatkan orang-orang yang dipercayai. Bahkan saya katakan, anak-anak saja sudah bisa berbohong, sudah bisa tidak jujur, sudah bisa tidak dipercayai. Ya, ini dia. Apalagi sering saya katakan akibat dari pengaruh HP. Ya. Diangkat telepon. Sudah di mana? Ya, sudah di jalan katanya. Tapi lama kali nyampe. Ternyata dia berbohong. Dia masih di rumah. Maksudnya jalan mau ke rumahnya rupanya. Nah itu dia. Ini. Menjadi orang-orang yang dipercayai. Menjadi orang-orang yang jujur. Sebagaimana Yusuf di sini adalah orang-orang yang dipercayai oleh Potifar. Bahkan dia dinaikkan menjadi setara dengan Potifar. Karena kenapa? Karena dia memiliki yang namanya potensi dan orangnya yang jujur dan setia dan dapat dipercayai. Apa yang mau dikatakan juga dalam nas ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, ada 3 hal. Yang pertama, hiduplah mengandalkan penyertaan Tuhan. Bagaimana kita memiliki rasa aman di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita memiliki rasa aman bersama dengan Tuhan. Tetapi banyak sekarang orang mengandalkan akan pikirannya sendiri. Sehingga timbul yang namanya kesombongan.
Timbul yang namanya kedengkian, iri hati dan lain sebagainya. Merasa hebat dan lain sebagainya. Merasa sombong dan lain sebagainya. Ketika dia sudah mempunyai banyak-banyak berkat, lalu dia mengatakan, ini adalah hasil usahaku. Ini adalah jeripayaku, bukan jeripaya Tuhan. Sehingga kita merasa paling hebat dan merasa kita mempunyai segalanya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hiduplah mengandalkan penyertaan Tuhan. Bahwasanya semua berkat-berkat yang kita terima itu adalah berasal dari Tuhan. Yang kedua, lakukanlah pekerjaanmu dengan baik. Lakukanlah pekerjaanmu dengan baik. Yang mau saya katakan adalah, bagaimana marilah kita memakai kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Time is money, demikian mengatakan. Uang itu, waktu itu adalah uang. Bagaimana kita mempergunakannya sebaik mungkin, terutama juga untuk mempergunakan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Bagaimana kita yang mau saya katakan tadi menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga adalah jadilah berkat dimanapun kita berada. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang saya katakan Bapak Ibu, kita mampu untuk memberi, ya, sehingga selalu dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi sekitar kita, bukan menjadi batu sandungan. Ini yang saya katakan tadi, ada arti kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan. Ada manfaat bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita, yang orang lain merasakan akan setiap berkat-berkat yang kita peroleh. Tentu saja ada suatu proses yang harus kita lalui untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan bisa menjadi pembawa berkat bagi orang lain, bagi sekitarnya. Jadilah kita menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan dan memuji dan memuliakan nama-Mu buat kesempatan kami pada saat hari ini Tuhan, di mana kami Tuhan bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terutama buat sapaan firman Tuhan buat hari ini. Mengarahkan kami Tuhan, supaya kami menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi sekitarnya Tuhan. Sehingga arti dari kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini bisa bermanfaat, bisa menguntungkan, terutama juga kami saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang menonton pada saat ini, secara khusus buat pemirsa TV Nusantara, berkati mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan dalam setiap akan aktivitas mereka masing-masing. Kau tambahkan berkat-berkat yang melimpah bagi mereka Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan, sehingga mereka mampu untuk dapat melewati akan masa-masa sulit mereka,
mereka dapat mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan Tuhan. Kami juga berdoa buat pimpinan TV Nusantara ini Tuhan, yang memberikan hatinya terutama dalam pelayanan, sehingga dapat pelayanan ini Tuhan nama-Mu semakin dimuliakan. Berkati Tuhan pimpinan, baik dari yang terendah maupun yang sampai yang ke atasnya Tuhan, dan juga yang memberikan akan donatur, akan bantuan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, kami berdoa agar Engkau Tuhan menambahkan berkat-berkat yang luar biasa kepada mereka, menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dapat menerima berkat yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin.